Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ajmaiyah. Saya semester 5 Sistem Informasi dari kampus Timik Bina Mulia Palu. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul SPK berbasis web yang berjudul Manajer Terbaik, Manajer IT Terbaik. Langsung saja saya masuk ke bagian adminnya. Oke, saya langsung login. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian halaman dashboard. Saya di sini memakai metode SAW dan langkah-langkahnya yang saya pakai itu ada 5 langkah. Yang pertama itu menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Kedua, menentukan ranting kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria X. Poin ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Poin keempat, yaitu hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, AI, sebagai solusi. Nah, langsung saja saya masuk ke bagian data, halaman data. Di halaman data ini dia ada 2 poinnya, yaitu alternatif dan bobot dan kriteria. Saya akan masuk ke bagian alternatif. Di bagian alternatif ini, dia adalah data-data mengenai kandidat yang akan dievaluasi dipresentasikan dalam tabel berikut. Di bagian ini saya akan menambahkan alternatifnya. Di sini ada 10 alternatif dan saya akan menambahkan alternatif lagi, minimal 1. Nah, saya akan menambahkan, contohnya saya menulis namanya Delia. Langsung saya simpan. Otomatis dia akan menambahkan alternatif yang namanya Delia. Lanjut, saya akan masuk ke poin kedua, yaitu bobot dan kriteria. Di bobot dan kriteria ini yaitu bobot dari kriteria alternatif yang saya masuki tadi. Di sini ada 5 kriteria dan bobot. Yang pertama itu kriteria penguasaan aspek teknis, berbobot 2,5 dan atribut benefit. Poin kedua yaitu kriteria pengalaman kerja, berbobot 2,8 atribut benefit. Poin ketiga, berkriteria interpersonal skill, berbobot 1,5 atribut benefit. Poin keempat yaitu kriteria usia, berbobot 2 atribut benefit. Dan poin terakhir yaitu status perkawinan, berbobot 2,8 dan atribut cost. Nah, untuk mengeditnya saya akan mencoba untuk merubah bobot dari kriteria yang pertama. Di sini saya masuk ke bagian edit dan saya akan mengubah bobotnya menjadi 2. Langsung saya submit. Otomatis dia tersimpan bobotnya 2. Lanjut, saya akan mengedit bobot dari poin keempat, yaitu usia. Di sini saya masuk ke bagian edit dan saya mengubah bobotnya menjadi 2,5.
saya langsung submit. Otomatis dia akan merubah bobotnya. Nah, lanjut saya masuk ke halaman matrik. Di halaman matrik ini yaitu halaman perhitungan normalisasi untuk mendapatkan matris nilai ternormalisasi. Nah, di sini itu kita akan mengisi nilai alternatif dan nilai-nilai dari alternatif yang kita isi. Nah, di sini contohnya saya mengisi nilai alternatifnya. Saya ganti namanya menjadi Najma. Dan kriterianya saya memilih penguasaan aspek. C1 saya akan mengisi 7,5. Oke, saya simpan. Otomatis dia akan ada Najma dengan kriteria C1 7,5. Lanjut lagi, saya akan mengisi C2, C3, C4, dan C5. Najma. Dan kita masuk ke pengalaman kerja. Kita ubah misalnya 5,5. Langsung kita simpan. Otomatis nilai kriteria dari Najma untuk C2 itu 5,5. Lanjut untuk C3-nya seperti itu juga. Kita ubah lagi Najma. Terus kita pilih interpersonal skill. Dan C3-nya kita 6,7. Itu untuk C3-nya. Simpan. Nah, otomatis kriteria dari Najma yang C3 langsung 6,7. Lanjut. Najma. Terus kita pilih di sini 9,6. Otomatis kita langsung simpan dan langsung terubah. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian nilai. Di sini adalah suatu perankingan yang sudah disusun. Oke. Nilai tertinggi dari semuanya itu terdapat pada A5 yang namanya itu Elisa dengan nilai tertinggi dari keseluruhannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.